Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, abang kakak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa kembali dengan saya Bang Adi dalam channel Komunitas Santri. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah zakat fitrah. Ya, karena Ramadan, setelah Ramadan adalah Yaumul Id, dan di antara Ramadan beserta Id ada satu kewajiban yang harus kita laksanakan bagi setiap umat Islam per jiwanya, per orangnya, itu ada zakatnya, yakni zakat fitrah. Baik teman-teman sekalian, pada saat kali ini kita akan mengupas tentang masalah waktu-waktu untuk melaksanakan zakat fitrah. Jadi kalau mungkin di antara kita pernah ada yang bertanya dalam hatinya, kapan sebenarnya mulai diperbolehkan untuk melaksanakan zakat fitrah? Maka di sini kita pada kesempatan kali ini mengambil referensi dari kitab Takriratus Sadidat, ya, halaman 418. Di sini ada dijelaskan tentang masalah waktu-waktu untuk melaksanakan zakat fitrah. Di sini dijelaskan, bismillahirrahmanirrahim, awqatu ikhrajiz zakatil fitri khamsatun. Jadi ada beberapa waktu yang diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, itu ada 5 macam waktu. Baik, waktu yang pertama adalah waktu wujub, waktu yang kedua adalah waktu fadilah, waktu yang ketiga adalah waktu jawaz, dan waktu yang keempat adalah waktu karahah, dan waktu yang kelima adalah waktu hurmah. Jadi masuk pada penjelasan waktu yang pertama. Waktu yang pertama adalah waktu wujub, waktu yang wajib. Maka bagaimana keterangannya atau perincian dari waktu wujub dari mengeluarkan zakat fitrah ini? Di sini dijelaskan biidraki juz'in min ramadhana wa juz'in min syawal. Jadi seseorang itu menututi sedikit waktu, walaupun sedikit waktu di bulan Ramadan dan sedikit waktu di bulan Syawal, maka orang tersebut itu termasuk sudah bisa mendapatkan kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi maksudnya bagaimana ini? Sedikit waktu di bulan Ramadan dan sedikit waktu di bulan Syawal, maka contohnya demikian. Jadi seandainya ada seseorang yang dia itu wafat setelah adzan maghrib pada malam takbiran, maka bagaimanakah hukumnya orang tersebut? Apakah orang tersebut itu masih diwajibkan untuk mengeluarkan zakat atau tidak? Maka jawabannya masih wajib. Kenapa? Karena dia pernah hidup di bulan Ramadan dan kemudian pernah hidup di bulan Syawalnya. Jadi dengan dia itu masih ada bernafas, ikan ceritanya meninggalnya setelah adzan maghrib, beberapa saat setelah adzan maghrib, maka itu termasuk sudah masuk pada bulan Syawal. Pergantian hari pada hitungan Islam, hitungan syariat Islam adalah dengan pergantian saat adzan maghrib. Jadi ada seseorang yang hidup di bulan kemudian dia itu meninggal setelah adzan maghrib. Jadi adzan maghrib pada malam takbirannya, kemudian tak lama kemudian 10 menit atau 5 menit atau 15 menit dia meninggal, maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakat fitrah. Karena Ramadannya dia dapat, bernafas dia di bulan Ramadan, dan bulan Syawalnya pun dia dapat, bernafas dia masih walaupun sebentar di bulan Syawal. Dan contoh berikutnya adalah seumpamanya ada seorang bayi yang lahir di hampir adzan maghrib pada malam takbiran. Apakah si bayi tadi itu wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah? Maka jawabannya ya. Si bayi tadi tetap wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa alasannya? Karena si bayi tadi masih ada di bulan Ramadan saat dia dilahirkan.
anggaplah dia dilahirkan beberapa saat itu sebelum buka puasa, ya mungkin jam 5 atau jam 5.20 atau jam 5.30 dia itu dilahirkan, ya bayi tadi dilahirkan, masih ada di bulan Ramadan. Tak lama kemudian pergantian hari, yakni adzan maghrib, berbuka puasa, itu termasuk pergantian hari untuk menuju Syawal. Maka bayi tadi masih ada di bulan Syawal, menututi hidup di bulan Ramadan dan juga terus sampai di bulan Syawalnya. Maka bayi tersebut wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah, tentunya oleh orang tuanya. Baik, itu adalah keterangan waktu yang pertama. Ya, untuk waktu yang kedua adalah waktul fadilah, yakni waktu yang mendapatkan keutamaan lebih daripada waktu-waktu yang lain. Maka bagaimana? Yakni yaumul aidi ba'da tulu'il fajri wa qabla sholatil aidi. Jadi kita itu mengeluarkan zakat fitrah, ya. Mengeluarkan zakat fitrah itu pada ba'da tulu'il fajri, pada hari Id setelah munculnya matahari, maksudnya di pagi hari ini. Qabla sholatil Id, sebelum melaksanakan sholat Id. Nah, jadi waktu fadilah ini agak sebentar, ya, karena dimulai dari ba'da tulu'il fajri sampai wa qabla sholatil Id. Jadi kurang lebih mungkin 2 jam 3 jam seperti itulah. Ya, mungkin alasannya kenapa hal tersebut mendapatkan fadilah, mungkin insya Allah agar lebih tepat sasaran saja, ya, atau lebih tepat sasaran seperti itu. Ya, ini berbeda halnya dengan istilahnya serangan fajar, ya. Kalau serangan fajar itu lain, itu mungkin ada kaitannya dengan politik, mungkin Allah a'lam. Jadi di sini adalah waktul fadilah. Waktul fadilah untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah di hari Idnya, setelah ba'da tulu'il fajri, ya, dimulai sholat subuh itu sampai pada wa qabla sholatil Id, sebelum sholat Id. Dan paling afdalnya lagi adalah ba'da sholatil fajri, jadi setelah sholat subuh, ya, adzan subuh pada hari Id, kemudian sholat subuh di hari Id itu, dan setelah sholat subuh langsung cari orang-orang fakir, orang miskin, dan orang-orang yang masuk pada 8 golongan tersebut. Itu sangat diafdolkan, sangat mendapat keutamaan yang lebih dalam syariat. Baik, masuk pada waktu yang nomor 3 adalah waktu jawaz. Apa itu jawaz? Yakni jawaz itu sudah mulai boleh untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kapan waktunya? Diterangkan di sini, wa huwa min awali Ramadan, ya, dari awal Ramadan. Jadi seandainya ada yang bertanya, bagaimana hukumnya kalau mengeluarkan zakat fitrah pada hari pertama Ramadan atau pada hari kedua Ramadan? Boleh. Sudah bisa dikatakan mengeluarkan kewajibannya untuk zakat fitrahnya. Tapi itu masuk pada waktu jawaz, ya, waktu yang diperbolehkan. Sah-sah saja kalau kita mengeluarkan zakat fitrah pada saat di bulan Ramadannya. Terus masuk pada waktu yang keempat, yakni waktul karohah. Apa itu waktul karohah? Yakni bisa, tidak haram, tapi makruh. Makruh itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini waktul karohah. Bagaimana keterangan dari waktul karohah? Yakni takhiruha an sholatil Id ila ghurubi syamsi. Yakni dia itu mengakhirkan mengeluarkan zakat fitrahnya dari setelah selesai sholat Id, ya, setelah selesai sholat Id sampai ila ghurubi syamsi, ya, sampai pada adzan maghrib di hari Id itu. Jadi itu masuk pada waktu karohah. Jadi seandainya ini mungkin ini tidak lazim, ya, dikerjakan oleh kita sebagai umat Islam khususnya di Indonesia. Bahkan mungkin seandainya ada orang yang mengeluarkan zakat setelah sholat Id, ini kayaknya kita akan langsung spontan mengatakan, wah itu tidak sah, itu tidak bisa. Jawabannya adalah sah, ya. Jawabannya bisa, tapi masuk pada waktu karohah. Mungkin ya dianggap lalai lah mungkin. Karena ya boleh untuk mengeluarkan zakat itu dari awal bulan Ramadan. Ini sampai lewat sholat Idnya, terus sampai batasannya adalah sampai maghrib. Ya, mungkin ya dianggap sebagai lalai lah gitu dalam melaksanakan zakat fitrah. Jadi apabila ada kebetulan mungkin ada yang melaksanakan ini
zakat fitrahnya setelah sholat id itu tetap sah, tidak apa-apa, tapi tergolong sebagai waktul karoha, yakni sesuatu atau waktu-waktu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan zakat fitrah. Terus waktu yang terakhir adalah waktul hurmah. Nah, ini adalah waktu yang diharamkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, ya. Bagaimana kriterianya? Untuk waktul hurmah adalah takhiruha an yaumil idi illa li udrin. Yani ada orang yang mengakhirkan melaksanakan zakat fitrah di luar dari yaumul id, ya. Karena yaumul id itu adalah masuknya hitungan id itu setelah kita buka puasa di hari terakhir, terus sampai malam, terus pagi, terus siang, terus sore, sampai adzan maghribnya itu masih termasuk yaumul id. Dan ketika adzan maghrib, ya, adzan maghrib itu sudah termasuk perpindahan, sudah bukan yaumul id lagi. Jadi apabila ada orang yang mengeluarkan zakat pada ba'dal id, ya, ba'da yaumil id itu, maka itu termasuk sebagai waktul hurmah. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi itu diperbolehkan lagi illa liudrin, dengan syarat illa liudrin, kecuali ada uzur, ya, kecuali ada uzur, fayjuzut takhir, maka diperbolehkan untuk mentakhir, wa takunu qadaan biduni ismin, maka hal tersebut, fitrahnya tersebut dihitung sebagai qada biduni ismin, dengan tanpa adanya dosa yang dilimpahkan kepada orang tersebut. Uzurnya itu bagaimana? Bisa saja, ya, di saat-saat mulai awal Ramadan sampai pada masuk pada yaumul id itu hartanya belum datang untuk melaksanakan zakat, ya, hartanya itu masih belum ada dia pegang, baik itu di rekening ataupun secara cash, masih belum ada, tapi dia punya hartanya. Tapi kebetulan entah bagaimana teknisnya, mekanismenya, dia itu belum bisa karena uang belum di tangan. Jadi mau tidak mau bisa ada di tangan uangnya setelah yaumul id. Nah, maka ini termasuk uzur. Maka orang yang mengeluarkan zakat fitrah pada waktu tersebut dengan biudrin, maka itu termasuk zakat fitrah yang dianggap qada, mengqada, dan biduni ismin, dia tidak mendapatkan dosa karena mengeluarkan zakat fitrah dengan alasan dan mekanisme tersebut. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya sekian dulu yang dapat kami sharing, yang dapat kami bagikan, yang dapat kami musyawarahkan pada teman-teman sekalian, dan juga kami mohonkan untuk senantiasa memberikan kritik dan sarannya yang bersifat untuk lebih memajukan terhadap pengembangan channel kami. Dan terima kasih atas partisipasinya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.